kondo sekolah, dosa timbo-timbona, sita nina tora gogoki. Aromanya pemirsa, apa yang terlintas di benak Anda pemirsa kalau mendengar kata kemenyan? Nah, bagi lingkungan, kemenyan ini merupakan tanaman yang berperan untuk reboisasi, terutama pada lahan kritis. Bagi para petaninya, kemenyan ini berperan untuk menggerakkan ekonomi. Lalu bagaimana resin-resin kemenyan ini diperoleh? Yuk kita cari tahu sama-sama. Saya sampai di Rura Julu Dolok, desa yang terletak di lembah berteman dengan bukit-bukit. Di sini tinggal Opung Rospita Borusianturi. Kebetulan Devi, cucu Opung, sedang berkunjung. Halo Opung. Halo. Kak Devi. Oh, ya. Halo Sehat. Opung. Sehat Ya, Opung ya, kan? Sehat. Jadinya do baju ni Opung Mardinas Moloneng Marhamijon. Ido odo dinas. Bahasa songoni. Alhamdulillah lok kok boleh cuci lang boleh bolong. Masuk mai tate? Masuk, Eta. boleh. Opung menunjukkan kemenyan yang sedang dijemur. Hasil panennya selama 3 minggu ini. Kata Opung, menjemur kemenyan harus di tempat teduh. Kalau di bawah matahari malah jadi lembek. Dalam kurun sebulan, kemenyan pun sempurna memadat sambil dibersihkan dari kulit kayu yang menempel. Opung mengambil ini Opung cungkil. Iyalah. Tapi yang di bagian ini adalah bagian yang sudah apa ya? Mengenai kulit. Berarti Iya. Opung ikut seberhia do na Marhamijon. Iya ko sabarhiya do ilang bui. Sa toki. Nah Opung, nah penasaran do. Aku penasaran Opung kayak mana memanen ini. Boleh Opung ngajak aku ke hutan tempat Opung menanam hamijan? Boleh. Boleh. Ini kakak. Ada untuk ipanin nanti biar ditengoknya. Ayo. Asalnya. Ya. Iya. Eta mau Opung. Lama kita. Beli kolam. Pola. Oke, tatu tuh pitu. Ayo Kak Devi. Ya Opung. Ya. Jadi pemirsa ini namanya tali polang yang ini akan menjadi pijakan Opung ketika akan manjat ke pohon kemenyan untuk menyadap getah-getah kemenyan nantinya. Dan tali ini akan diikatkan ke batang tersebut supaya pijakannya semakin kuat. Jadi kita pergi Opung? Ya. Ke sana kita? Ya, sana. Eta Opung. Opung 23 cucu ini masih kuat mendaki bukit menuju hutan kemenyan. Di usia 73 tahun, kakinya kokoh menjejak tanah berakar. Biasanya butuh 15 menit saja untuk sampai katanya. Wah pemirsa, luar biasa. Kita masih mau lanjut lagi. Ayo. Oke pemirsa, kata Opung ini sudah lebih dari setengah perjalanan dan kita akan lanjut. Katanya sih kira-kira 5 menit lagi kita akan sampai. Jadi terus ikuti kita. Nah pemirsa, akhirnya kita udah sampai di hutan tempat Opung menanam kemenyan. Dan ini juga salah satu pohon kemenyan yang baru mengeluarkan getah. Kata Opung, ini tidak boleh disentuh karena akan sangat lengket. Ini akan dibiarkan mengering, lalu nanti setelah mengering Opung akan coba panen. Kita lanjut lagi Opung. Yuk. Kita buat jual panen mau. Di terjalnya lantai hutan ini, pohon kemenyan tinggi menjulang. Opung mulai mengikat tali pada batang sebagai pijakan, lalu mulai memanen getah. Kata Opung, hasil panen di awal hingga pertengahan tahun cukup minim. Namun, Oktober hingga Desember adalah musimnya. Bahkan petani pun bermalam di hutan. Oke, jadi ini mengaluak atau melukai pohon supaya mengeluarkan getah. Buatlah misal bulan 5. Lalu bisa panen getahnya di bulan 10. bulan 10. Tapi kalau bagus dia bulan 9 bisanya kalau tidak ada lagi. Ini doa teh salah tanggal doha. Iya.
bola. Sampai kayak basah mau yang warna lama dipanen, jadi dia merah. Hai, kembali dengan saya Devi Khalid. Kali ini aku bersama dengan Dai TV dan bersama Opung di Hutan Kemenyan. pemirsa, nanti sama saya, beneran sama saya, tapi Kak Devi juga ikut sebagai konten kreator dari Kemenyan Tapanuli. Kita kesana Kak, yuk! Ayo Opung. Mana Opung? Kita lagi di mana nih, Kak? Lagi di hutan Kemenyannya Opung Borussia Turi. Jadi kita ikutan buat konten sama Kak Devi yang memang biasanya buat konten untuk Opung. Pemirsa, jiwa-jiwa konten kreator Kak Devi tak bisa dipungkiri ya. Sebagai pembuat konten dengan ratusan ribu pengikut, Kak Devi kerap mendokumentasikan geliat petani Kemenyan. Apalagi seperti ini saat ikut opungnya. Ia pun berusaha menjual Kemenyan opung langsung ke konsumennya untuk mendapat harga jual yang sebanding. Beberapa waktu lalu, ia turut belajar membuat produk turunan Kemenyan seperti parfum, pelatihan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selain dalam peribadatan, Kemenyan digunakan pada banyak industri dunia seperti bahan pembuatan parfum, obat-obatan hingga kosmetik. Ini karena sifat aromatik dan kandungan antimikrobanya. Pohon ini warisan leluhur, jenisnya pun terbaik, Kemenyan Toba. Di tanah Batak yang subur ini, Kemenyan tumbuh alami, tak perlu ditanami. Opung hanya rutin membersihkan semak-semak sekitar pohon. Nah pemirsa, ini belum sampai 1 jam kita ada di hutan Kemenyan, tapi hujan sudah mulai turun, jadi kita memutuskan untuk turun ke bawah, ke desa, ke rumahnya Opung untuk melindungi diri kita juga dan alat-alat yang kita bawa. Jadi ikuti cerita kita selanjutnya. Belum puas rasanya berjelajah singkat, kita terburu-buru turun diiringi gerimis. Tapi tak apa, kita masih bisa menikmati suasana desa sambil bercerita singkat bersama Opung. Jadi Opung Sianturi, apalah yang menjadi tantangan memanjat Kemenyan? Oh, tali itu tantangan, tali itu enggak diperhatikan kan putus. Iya, Pernah? aku udah pernah enggak ku tengoknya udah apanya itu. Putusnya talinya itu curah kalian aku juga tapi enggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Umur Opung sekarang sudah 73 dan masih kuat kaki dan tangannya untuk manjat. Apa rahasianya Opung? Tuhannya yang bikin itu kan ada rahasianya. Ya Tuhan sendiri yang mengasihi sama saya. Iya. Oke. Iya Tuhan. Kasihan sama aku. Iya ya Opung. Enggak pernah aku sakit-sakit. Terus itu enggak pernah sakitnya ini. Jadi kalau Opung disuruh berhenti lah, dikasihlah uang Opung berapa juta per bulan, mau? Kasih berbulan enggak mau itu lah. Gininya. Nah, ku kira-kira kau henti nanti kerja sakit. Banyak orang bilang itu. Memang kalau berhenti terasa lah semua badan-badan Iya, itu kan? semua orang bilang kau nanti kalau enggak kerja lagi sakitnya kau. Dia bilang karena enggak pernah sakit. Itu yang dibilang orang. Bilang nengok situ lah. Nah, Kak Devi, kenapa kakak pada akhirnya mengkontenkan Opung si petani Kemenyan ini? Awal-awalnya memang aku coba-coba dulu kan. Waktu itu aku nyoba konten, terus ya udah banyak followersku atau penonton gitu kayak nanya Kemenyan, jual Kemenyan enggak gitu. Aku coba awalnya aku bilang nggak ada gitu kan. Tapi suatu saat aku terpikir kenapa nggak aku coba ya, padahal potensi di kampungku ini kan sangat besar Kemenyannya gitu. Ya udah aku coba, iya boleh aku kirim barangnya, terus orang itu suka. Makin banyak nih penontonku yang mau pesan Kemenyannya, ya udah aku sekarang jadi fokus sekarang itu mau membesarkan Kemenyan ini biar bisa bantu keluarga aku sih Kak gitu. Nah, selain membantu perekonomian keluarga, jadi Kak Devi ini juga bisa mengedukasi pemirsa. Jadi bisa cek di Instagramnya Kak Devi, apa namanya Kak? Kemenyan.Tapanuli. Kemenyan.Tapanuli, di situ teman-teman pemirsa juga bisa lihat bagaimana geliat petani Kemenyan yang ada di desa ini, khususnya Opungnya Kak Devi, Opung Borussia Turi. Ini kita makin deras nih, makin hujan, kita mau masuk dulu ya ke dalam. Yuk Kak, Opung.
Ada 2 tipe resin kemenyan yang dijual Kak Devi, yakni Nauli dengan ukuran putih besar dan Tahir untuk potongan yang lebih kecil. Nauli dijual sekitar Rp300.000 per kilo dan Tahir senilai Rp150.000-an yang tak hanya dijual di Pulau Sumatera saja, tapi sudah sampai ke Jawa, Kalimantan, dan Bali. Memang sampai saat ini resin kemenyan masih dijual dalam bentuk mentahan. Biasanya dikenal dengan benzoin toba. Semoga ya pemirsa, Pusat Riset BRIN bisa mengembangkan produk turunan kemenyan dan melibatkan petani juga supaya pendapatannya mewangi pula. Ada wangi cengkeh-cengkehnya, ya nggak sih? Kayak campuran cengkeh, kayu manis. Pemirsa, perjalanan kita dengan Opung Sianturi dan Kak Devi sudah berakhir. Bagi saya, ini adalah pengalaman pertama yang nggak bisa dilupakan. Karena ini adalah pengalaman pertama sekali melihat pohon kemenyan, bahkan ikut memanennya bersama Opung. Geliat petani kemenyan di Tapanuli Utara ini masih dan akan terus berjalan. Kiranya kemenyan Tapanuli bisa semakin dikenal oleh dunia sejalan dengan kesejahteraan petaninya. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.